3, set, go! Yo, pertama kalinya nih podcast di House of Metamorphic yang kita kasih nama Pojok Home dan bintang tamunya sebelah kiri gua Mas Ali Kribo, bro. Ali Kribo, bro. Bro, kita ngobrol santai aja karena ini pertama kalinya kita ngadakan podcast. Jadi gue simpel sih, bro. Nama lo aja Ali Kribo. Yang gue bikin kepikiran itu kenapa bisa dikasih namanya ada Kribonya, bro. Jadi gue tuh sebenarnya nyari nama itu lama banget. Jadi karena gue di dalam dunia musik udah mungkin 13 tahun ya. Tapi gue dari dulu karena nama gue itu yang aslinya itu Ali Muhammad Ali. Jadi depan belakang Ali, jadi nggak bisa pakai nama keluarga karena sama dengan nama pertama. Muhammad juga banyak banget yang punya, Ali juga banyak banget yang punya. Jadi gue tuh kebingungan gimana di sosmed manapun gue nggak bisa dapat nama gitu. Nah gue pikir lama banget, berapa lama gue pakai Ali X2, Ali 2 kali kan gitu. Sempet. Terus lama-lama gue pikir gue kan keturunan Afrika. Yes, Afrika. Bokap gue itu Amerika, keturunan Afrika. Tapi karena dari Afrika mananya gue nggak tahu karena perbudakan mereka datang ke sana. Nah karena itu gue pikir Afro, gimana gue bisa pakai Afro? Tapi orang Indonesia nggak tahu Afro. Nah, gue pikir gue kan dari kecil di Indonesia, dari umur TK. Jadi banyak yang nggak tahu sih ini. Boleh cerita, bro. Iya, jadi gue dari TK lah, umur 4 tahun, 5 tahun gue pindah ke Indonesia sama keluarga. Alasannya bapak nggak mau membesarkan anaknya dengan agama Islam di Amerika. Intinya begitu. Nah, kita pindah ke sini. Saya juga mikir nih, walaupun saya kemana-mana di dunia, saya sempat balik ke Swedia, ke Amerika, orang kira Kribo itu nama keluarga. Karena nggak ada yang ngerti artinya Kribo. Mereka juga cari nggak tentu dapat, misalnya, tahu langsung dari Indonesia, karena mereka nggak taunya saya bukan orang Indonesia. Nah, bagusnya nama Kribo itu karena ada unsur Afrikanya, karena memang gue keturunan Afrika, tapi ada Indonesianya juga, jadi kemanapun gue jalan itu pasti ada Indonesianya. Gitu. Jadi kemanapun gue jalan, orang kalau udah fans banget sama gue, pasti dia cari tahu Kribo ini artinya apa, dan dia akan dapetin artinya karena ini, dia besar di Indonesia, makanya dia pakai kata Afro dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ibaratnya lebih mudah ya, kalau Kribo itu kan emang singkatan keriting bolat. Singkatan itu keriting bolat. Jadi Kribo itu singkatan keriting bolat. Bro, tapi gini, bro. Gue kepikiran nih, cuman pas kalau orang-orang Kribo gitu ya, termasuk kan lo juga Kribo gitu ya. Kalau nggak nyisir pastinya. Sampoan normal. Nyisir pasti tetap nyisir. Nyisir spesial. Itu ada yang kayak garpu gini. Pernah lihat nggak? Mungkin ada yang pernah lihat, itu ada kayak garpu. Dia sisiknya panjang. Nah, pegangannya kecil. Dan dia nyisirnya itu ke atas. Nyisirnya ke atas. Jadi kalau gue kan gini, bro. Kalau gue kan gini. Terus sisiknya itu juga lebar-lebar, nggak kecil-kecil. Kalau nggak nyangkut banget. Tapi ada lagi nih, bro, yang gue bikin kadang-kadang geli sama teman-teman juga yang Kribo, ada gini, kalau kejatuhan, rontokan gitu ya, anggap rontokan makanan gitu ya, itu ngambilnya gimana, bro? Jadi itu pertanyaan. Kalau gue kan gini, udah pada keluar, bro, gitu, bro. Kadang-kadang itu terjadi ketika gue misalnya lagi jalan di mana, lagi hiking atau apa kan, gue suka hiking atau belum sempet sih hiking ke gunung besar-besar, cuman hiking, camping, itu pasti kan ada daun-daun yang nyangkut. Gitu. Gue paling nggak harus minta teman untuk bantu. Nggak ada pilihan lain, soalnya nggak kelihatan juga. Minta bantuan sama teman, makanya itu dia tuh ya pertanyaan dari kemarin tuh gue, kalau pas banget nih momennya langsung ngobrol sama Bro Ali. Nah, tapi lanjut juga nih, inilah keunikan dari, bukan unik atau apa ya maksudnya ya teman-teman di sini ya, tapi karena beliau ini adalah salah satu pemain profesional, tapi ya profesional, ingat loh. Darbuka, bener nggak sebutannya, bro? Bener, akhirnya bener. Darbuka. Tapi gue tuh keingetan apa bedanya sih, bro? Kalau gue tuh memahaminya Jimbe, tapi ini Darbuka ini baru ngehnya kesini-sini karena ngelihat si Mas Ali Kribo ini. Nah, coba bisa ceritakan. Nah, kalau gue sih kan gue bilang udah di dunia musik udah 13 tahunan sekitar ya. Nah, gue dulu karena bapak saya juga dulu banget pemain drum, saya
mau nggak mau gitu ya, kalau keturunan Afrika pasti ada darah-darah ritmiknya gitu loh. Pasti orang-orang kalau kita lihat orang-orang joget pasti orang-orang dari timur kebanyakan yang joget. Betul kan? Karena memang itu sesuatu yang mendarah daging yang saya lihat kepada orang-orang yang berkulit gelap, mungkin nggak bisa dibilang. Jadi orang Afrika itu sebenarnya banyak musik-musik walaupun itu blues, hip hop, kebanyakan ritme-ritme itu datang dari Timur Tengah. Kalau yang dari Arab datang dari, bukan dari Timur Tengah, dari Afrika. Kalau yang Arab datang dari Afrika Utara. Jadi kebanyakan musik itu menurut saya ya, penelusurian saya datang dari Afrika. Jadi udah di ritme di dalam darah gua itu udah ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus saya belajar dengan irama, saya udah nyambung banget. Nah, saya belajar darbuka karena saya waktu kecil saya di Indonesia alat-alat drum seperti kayak gitu kan lumayan jarang di tempat yang saya tinggal waktu itu. Dan yang ada itu ada orang sempat beli satu alat turism, bukan alat turism. Siapa orang beli oleh-oleh darbuka. Sebenarnya itu dumbuk ya, semacam darbuka tapi itu cuman kayak aluminium, jelek bahannya. Nah, ini adalah alatnya darbuka. ini guys, alatnya darbuka. Jadi gue sekarang terkenal karena ini, padahal awalnya itu gue mau main drum, tapi karena nggak ada, gue main ini dan setelah lama-lama jatuh cinta sama darbuka. Nah, nama darbuka itu sebenarnya alat ini ada banyak nama, karena dipakai di banyak negara di mana-mana. Tapi kita pakai nama itu karena ada unsur belakangnya dari salah satu guru saya, dia bilang kenapa namanya darbuka, karena begitu dar langsung kebuka semua. Sumpah. Bro, ini unik nih. Nama darbuka tuh dari Indonesia? Bukan. Itu nama yang dipakai di Turki. Sebenarnya semua ada derbake, ada darbuka, ada. Jadi banyak nama, tapi orang yang main darbuka pasti tahu nama ini. Tapi kita artikan dengan style sendiri. Dar langsung kebuka. Dar langsung kebuka. Semua pintu-pintu kebuka pokoknya. Nah, bro, kalau gue boleh tahu bahannya apa sih nih? Nah, kalau yang ini merek saya sendiri, namanya Ali Beats. Ali Beats. Beats kan artinya irama. Ali Beats ini adalah merek saya sendiri yang saya baru bikin setahun terakhir ini. Jadi ini adalah versi modern. Yang aslinya banget itu tanah merah. Ini kulit asli. Nah, sekarang ini gue pakai agak berat sih, bisa buat angkat beban juga sih. Mungkin bisa tes coba bunyinya. 6 kilo ini. Ini bahannya aluminium. Aluminium semua, ini plastik. Gue jadi pengen joget nih. Jadi ini adalah sekarang ini adalah orang-orang kenal saya dengan itu, Ali Kribo, pemain darbuka ya. Padahal kenapa saya juga sering sekali bicara tentang kesehatan dan lain sebagainya, karena memang gue dari dulu itu sebenarnya pengen jadi atlet. Salah satu impiannya. Jadi ini skillnya banyak ternyata. Udah pemain tadi darbukanya, terus sekarang apa? Atlet juga, mau jadi atlet juga. Sebenarnya salah satu impian gue itu waktu itu mau jadi atlet. Nih guys. Karena itu nggak kejadian, gue lebih fokus ke musik waktu itu karena peluangnya ada di situ. Nah, ini sekarang gue join ke home juga untuk olahraga juga di sini setelah gue cedera lama itu, karena gue mau sharing lah tentang ilmu gue yang gue punya tentang healthy lifestyle dan lain sebagainya. Kan Mas Adam kita udah pernah ngobrol tentang ini. Yang gue tahu sih sebelumnya, karena gue udah ngobrol sama Ali, dia itu juga certified personal trainer. Kenapa bro? Kenapa ngambil bro? Kenapa ngambil? Banyak banget orang. Tapi gue jadi gini nih, ketika dia ngambil, gue jadi down nih. Anjir, kayaknya gue tersaingin. Ya dong. Saya belum pernah punya klien official gitulah. Tapi gue ambil itu karena pikiran gue waktu itu, gue masih muda nih. Gue olahraga. Ilmu gue udah banyak nih. Kenapa gue nggak certified aja? Maksudnya kenapa gue nggak sekalian mempelajari kali ya, maksudnya untuk teorinya benar-benar dapet, bukan hanya secara prakteknya kan. Jadi teorinya gue benar-benar mau dapetin juga, dan gue pikir gue sekarang umur masih muda, gue masih bisa belajar cepat, masih bisa lakuin banyak hal. Ya udah deh, certified aja. Masalah ngajar, masalah kerja itu nanti belakangan. Siapa tahu suatu hari mungkin gue ada masalah, naudzubillah tangan gue ada masalah, gue masih punya skill yang lain. Bisa gitu, menghandle sendiri gitu ya. Tapi dibilang tadi katanya masih muda.
usianya kayaknya Ali tuh kayaknya usianya di bawah 30 guys. Lihat ya dari penampilannya aja, perawakannya berapa kira-kira? 25. 25, banyak skill. Amin. Dan pastinya digilai. Ganteng ya kan, digilai para kaum hawa pastinya. Semoga mereka cuma kayaknya ada. Dan ada tambahan pertanyaan nih dari gua nih, Bro Ali. Silakan. Ceweknya siapa, Bro, sekarang? Aduh, jalur inti ini. Kata Adi nanti aja deh, Mas. Tapi kita kayaknya udah beda ini nih, beda arah ya. Kalau apa? Kalau kita orang Islam kan nggak boleh pacaran. Iya, gitu langsung. Kita bilangnya nggak ada pacaran, jadi single aja. Single aja ketemu single sampai langsung menikah. Single dan menikah. Nah, itu dia. Keren banget. Tadi udah denger ceritanya semua ya. Dari gue tanya asal muasal nama Ali Kribo. Yes. Oke, Bro, satu lagi. Kan kalau nggak salah kita pernah ngobrol juga, Bro Ali ini lahir di sana Amerika. Ya, Bro? Lahir di Amerika. Yes. Tapi karena beliau cinta Indonesia, jadi di Indonesia dipaksa orang tua pas kecil. Okay. Tapi memang kita pas kecil umur 4 tahun mana mungkin kita stay di sana, orang tua kesini. Jadi kita kesini. Ya alhamdulillah, saya juga kalau ditawarin balik ke Amerika untuk tinggal di sana, saya nggak mau. Oke, jadi nggak mau karena sudah darah dagingnya di sini ya. Karena darah memang, daging gitu ya. Ya sebagai orang Islam kalau di sana itu hidupnya sengsara, Bro. Oh ya, sengsara. Ya, Bro Ali ini Muslim dan sedang puasa juga ya, Bro ya. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi nyaman lah di Indonesia ini ya. Nyaman. Setiap sholat ada azan. Itu hal yang orang Indonesia itu biasanya bukan. Insya Allah mereka mensyukuri ya, tapi mereka nggak sadar dan kebanyakan nggak mensyukuri bahwa mereka tinggal di negara Islam itu sangat gampang untuk mereka. Coba kamu tinggal di negara nggak pernah ada azan. Ketemu orang itu 90% itu bukan orang Islam. Bekerja dengan orang 95% nggak Islam. Itu otomatis kita jadi minoritas dan itu nggak gampang sekali dan nggak support gaya hidup Islam itu nggak ada. Karena kita Islam kan bukan agama, itu cara hidup, cara hidup. Makanya gua tuh kesehatan lain sebagainya kan itu kan sesuatu yang sangat dianjurkan. Benar. Makanya gua tuh semua sisi gua isi. Dalam sisi spiritual gua isi. Fisik isi dan juga mental. Harus tiga. Nah, tapi pengalaman lo nih kan sekarang udah cerita sedikit ya. Dulunya tuh sempat gemuk atau enggak sih, Bro? Sampai saat ini lo gua ngelihatnya lu adalah saat ini bugar dan lumayan fit. Nah, boleh sedikit nih cerita kepada yang lihat kita hari ini. Kira-kira mau membuka sharing lah. Iya. Kisah hidup lo mengenai kebugaran ya. Jadi gua emang dari dulu suka banget sports ya. Basket, bola, lain sebagainya. Tapi gua punya kaki yang flat. Itu genetik, flat feet namanya ya. Jadi benar-benar flat. Jadi kaki gue tuh bukan hanya arch, bahasa Indonesia apa? Iya, nggak ada ininya di dalam kaki. Iya, jadi melengkung. Iya, nggak ada lengkungannya. Jadi dia benar-benar rata ke dalam. Tidak ada lengkungannya, tapi benar-benar dia flat. Datar gitu, banget. Sampai sebelah sini tuh naik. Keluar kakinya naik. Iya, flat feet ya. Iya, flat feet banget. Jadi itu salah satu alasan gue nggak kejar jadi atlet atau lain sebagainya. Tapi gue suka banget olahraga karena gue suka yang namanya mendorong saya untuk menjadi lebih baik dalam setiap hal. Nah, karena saking semangat saya olahraga, saya itu dulu Senin gym. Senin nge-gym. Selasa main bola 90 menit. Gue selalu jadi center back 90 menit. Oke. Rabu gym lagi. Kamis main basket 2 jam 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 12 main bola. Tuh, jadi ada bola, ada bola, ada basket ya. Terus Jumat fitness lagi. Sabtu bola lagi. Gila. Minggu baru istirahat. Nah, masalahnya adalah gue terlalu agak ngegas itu. Jadi gue cedera punggung. Jadi lumbalan punggung gue itu ada yang kempes. Itu bukan hanya karena olahraga, tapi juga pas saya juga main jimbe seperti Mas Adam tahu. Saya main jimbe itu pegangannya di sini dan dia itu beratnya itu jatuh kepada lower back. Saya bisa main hari Sabtu Minggu itu kan dulu saya main bisa setiap hari ketika band itu up banget. Sekarang kan band agak hilang. Nah, setiap minggu keluar kota, Sabtu keluar kota, Minggu main, balik Senin. Itu main musik bisa 2 jam, 3 jam. Karena itu saya
dapat cedera itu bukan karena sekali kejadian, bukan karena deadlift terus itu kan sering terjadi. Itu saraf kejepit, lebih ke saraf kejepit. Ini benar-benar lumbalanya kempes, jadi bukan sesuatu yang satu kejadian. Oke. Nah, setelah saya berhenti semua, saya mulai fisio, saya mulai pijit kemana-mana, urut Pak Haji ini lah ya. Semua lah, saya coba. Daerah-daerah Blok M sana ya. Pokoknya dia bilang dia bisa ngatur saraf kejepit, saya langsung datangin. Di Cimande, orang di Bekasi, wah pokoknya kemana-mana. Alhamdulillah setelah lama-lama saya bikin program sendiri. Apa yang kira-kira pas saya stretching atau lakukan exercise ini menguatkan lower back. Otot-otot dalam soalnya, bukan karena otot-otot luar. Gue sih deadlift 150 juga bisa. Jadi bukan masalah otot dalamnya ini loh, yang dekat abdominal dan lain sebagainya. Nah di situ gue kuatin, dan gue tuh berhenti 2 tahun. Gua sebelum gue mulai back mundur dikit, umur 17 tahun itu berat gue udah, pipi gue udah besar, berat gue itu sekitar 90 kilo. 90 kilo? Tapi gue masih umur 17 tahun. 17 tahun udah 90. Tuh udah gua kayak ibaratnya obesitas ya berarti ya? Udah obesity ya? Hampir obesitas dengan tingginya. Ali kan cukup tinggi. Gue dulu masih 179, 180, sekarang kan 185. Waktu itu pokoknya udah besar banget, udah karena tulang gue besar, nggak kelihatan gendut banget sih. Cuman orang juga shock lihat gue, lu 100 kilo misalnya. Iya. Jadi gue mulai olahraga sampai gue bener dapat bugar, karena gue suka badan gue terus press, makanya cedera. Nah, setelah berhenti cedera 2 tahun, gue naik lagi berat gue, 103. Jadi naik lagi nih ceritanya ya. Wah, jadi ibaratnya gue dari gendut sampai gue bener-bener 83 kilo, gue six pack semua. Semua. Cedera, gue sampai naik lagi 103. Ini sekarang gue turunin lagi ke 93. Oke, jadi sempat naik karena cedera. Iya, awalnya karena memang gue nggak olahraga. Betul. Baru turun sampai benar-benar fit dah. Pokoknya gue sempet kerja modeling lain sebagainya. Iya, model juga. Multi talent. Main di iklan, beberapa iklan dan sebagainya. Tapi gue cedera, gue semangat olahraga nggak ada sama sekali karena gue nggak bisa olahraga. Gue mau diet males. Jadi buat gue tuh semangat diet, bukan diet ya, semangat eat healthy, makan healthy itu adalah gue bisa olahraga. Benar. Dan ini bisa jadi pelajaran buat ke teman-teman yang lagi lihat kita. Tadi kalau dari dengar ceritanya Ali, pertama mungkin kalau pandangan gue adalah overtraining juga ya, sempat overtraining. Jadi bahayanya overtraining ya hati-hati ya, tanya dengan ahlinya pastinya. Bisa terjadi impact yang tadi lower back pain ya. Nah kalau udah lower back pain otomatis harus terapi ya gitu ya, harus ada pemulihannya dan harus berhenti. Dan kalau kita nggak kontrol bisa jadi obesitas ya, karena kita akan makan apa aja dan geraknya jadi rendah gitu. Apalagi kalau kita sempat jadi orang yang aktif sekali. Karena orang aktif sekali makannya banyak. Right? Karena aktif sekali otomatis perlu kalori yang banyak gitu loh. Sesuai dengan kebutuhannya ya. Main sport 4 jam berturutan kita perlu makan banyak. Jadi asupan gue udah biasa banyak. Terus tiba-tiba berhenti olahraga, otomatis benar. Biasanya 3.000 kalori misalnya masuk, tapi kan diimbangi dengan kalori yang dikeluarkan olahraga tadi. Tapi ketika terjadi tadi injury, udah dia less activity-nya, makannya tapi masih sama mungkin gitu. Daerah makannya masih. Jadi menggendut. Gua sampai 103, 104. Nah, setelah lama gue terapi, gue mulai bikin program fisioterapi sendiri yang gue lakuin setiap hari di rumah. Itu nggak membakar banyak kalori, cuman yang menguatkan lower back gue. Lama-lama gue dapat kekuatan untuk mulai olahraga lagi. Baru tahun ini mulai bulan Februari kan kita mulai olahraga. Saya mulai olahraga di home dan mulai turunin berat badan lagi, mulai lebih fokus untuk makan sehat. Nggak terlalu banyak makan kalori juga, dan gue turun lagi ke 93. Nanti gue paling sampai 90 udah aman lah. Targetnya di 90. Jadi saat ini juga Ali latihan di House of Metamorphic dan rutin puasa. Nah Ali, kasih tips li, puasa li, tetap olahraga nggak? Karena banyak yang malas. Iya benar. Gue juga tahu minggu pertama gue juga cuma latihan sekali. Oh gitu ya. Nah ini biar gimana nih, biar termotivasi gitu. Menurut gue kalian harus cari tahu tipe kamu adalah lebih baik olahraga di pagi setelah sahur, terus sepanjang hari kemudian kamu lebih relax, atau tipe yang gue mau lebih enak tidur pagi terus sebelum
ngebuburit olahraga. Ngabuburit. Jadi selesai olahraga langsung buka puasa. Nah, itu menurut gua kenapa gua lebih suka yang kedua karena bisa all out. Karena kita nggak takut nih. Hari nanti gua kelaparan kan. Karena udah memasukkan kita udah tahu bensin, jam 6. Karena kalau kita latihan jam 4:30, jam 4, kita tahu nih jam 6 bakal bisa buka, jadi bisa ngegas full. Nah, gitu. Kalau Ali, tuh tadi udah dikasih tau tipsnya. Jadi kalau mau ngegas, ibaratnya mungkin latihan dengan angkatan beban yang pastinya menyesuaikan, boleh dengan abis buka kan tangki bensinnya ada nih ibaratnya, jadi bisa larinya kenceng kalau mobil. Nah, kalau kita bisa latihan dengan maksimum tapi menyesuaikan dengan kapasitas. Pasti. Gitu ya, Li. Dan nah, Li, kan saat ini kan Ali sebagai influencer. Gue sih ngeliat YouTube-nya Learningly itu sekitar 600.000. Mau 700 sekarang. Mau 700.000 bulan ini pasti insya Allah. Nah, Li, sebenarnya boleh kasih tips, Li? Kan kalau Ali kan fokusnya saat ini YouTube-nya adalah mengenai darbuka, perkusi. Tapi ada sedikit tentang healthy lifestyle-nya juga, Ali? Nah, saya juga sempat mungkin 2 bulan 3 bulan terakhir saya bikin satu program namanya Jendela Makan. Jendela Makan. Ya, pasti udah di YouTube ya? Ada teman-teman di YouTube-nya Ali. Ali Kribo ya, jangan lupa Ali Kribo kalau ngetik ya di YouTube Ali Kribo. KRIBO. Nanti bisa cek tuh di situ ya. Jendela makan tuh gimana? Jendela makan itu gua mau terapin atau snake diet, tau kan? Mas Adam pasti tahu lah. Kalian nggak tahu jendela makan itu ibaratnya kita punya satu jendela untuk makan berapa jam yang kita tentukan dan kita hanya makan di dalam jam-jam tersebut. Oke, contohnya? Seperti kita makan, kita tidur malam jam 8 misalnya, sampai besok pagi jam 1 siang. Oke. Berarti sekitar 17 sampai 16 jam nggak makan. 17 jam nggak makan. Tapi ini kayaknya intermittent fasting. Sama, cuman karena kita di YouTube kita harus kemas dengan cara yang asik, jendela makan. Jendela makan. Tapi makannya sekali apa berkali-kali? Waktu itu di video itu gue sempat sampai coba 48 jam nggak makan. 48 jam. Tapi bukan 24 jam ya? Bukan. Tapi masih minum. Nih harus dijelasin dulu nih, masih minum air. Kita nggak puasa kayak puasa bulan puasa, bukan. Bukan puasa Ramadan, tapi puasa makan aja. Tetap minum air sebanyak mungkin, semau mungkin. Tapi 48 jam saya nggak makan. Karena saya mau untuk videonya ya. Untuk di videonya lifestyle yang bisa dipertahankan. Tapi kalau lifestyle cuman makan sekali 24 jam itu bisa. Gue lakuin selama 2 bulan. Efeknya apa sih kalau 48 jam nggak makan? Hanya minum ya? Tentunya cairan nggak kurang ya? Enggak, jangan sampai dehidrasi. Iya, dehidrasi itu yang paling parah. Jadi kita minum semaunya, tapi nggak boleh minum yang gula-gula, nggak boleh minum es teh manis, gula jangan, jus yang lain nggak. Pokoknya air aja selama 24 jam, tapi 1 jam, 23 jam, 1 jam itu makan. Nah, bagusnya itu, saya lihat, karena kan saya banyak bicara sama orang tentang fitness dan sebagainya, ada orang yang lebih gampang dia makan sedikit setiap 3 jam, atau makan sekali banyak puas-puasin, tapi sekali dalam 24 jam. Sekali dalam 24 jam. Iya. Jadi keren-keren ya, Man. Tergantung style mereka, ya kan? Jadi orang-orang nggak semua orang bisa ikutin cara makan yang sama. Benar. Itu yang harus disesuaikan. Jadi kalian ketika nonton video ini harus benar-benar memikirkan diri sendiri, gimana cara menyesuaikan untuk kalian sendiri. Kan? Jadi benar banget. Jadi yang dimaksud tadi Ali adalah ini adalah kalian ketika mau coba pahami dulu gitu ya. Jadi mau coba, karena nih yang pernah gue denger sih intermittent fasting. Jadi kalau merasa nggak cocok pun nggak apa-apa, karena diet yang lain kalian juga boleh coba. Gitu ya. Misalnya punya masalah itu bisa yang akut, itu mungkin bisa yang lain ya, bener ya Bro Ali ya. Nah jadi tuh tadi kita udah banyak menjelaskan ya, jadi udah banyak ceritanya dengan Bro Ali mengenai sejarahnya Bro Ali, sampai tips-tips tentang kebugarannya dia, dan mungkin kita mau ada sedikit lagi penutupan gitu ya Lia. Nih gue seru banget ngeliatnya, karena ini pertama kali kita mengadakan podcast. Dan nggak jauh-jauh nanti tema-temanya di kedepannya kalau kalian bisa lihat itu tentang kebugaran. Maupun nanti juga mungkin ada edukasi, kita panggil para ahlinya, tapi nggak jauh-jauh dari kesehatan atau healthy lifestyle gitu ya. Nah, nanti bisa bikin yang mereka mau tahu lebih dalam tentang intermittent fasting, bisa bikin khusus tentang itu. Bener banget. Kalian yang mau tahu tentang hal kayak gitu,
bisa langsung ke sini. Bener. Dan sebelum kita tutup nih, Bro Ali. Yes. Closing statement mengenai supaya menjadi inspirasi untuk kita semua mengenai diri Ali, tapi nggak jauh-jauh dari kesehatan dan kebugaran. Yes. Closing statementnya untuk teman-teman yang nonton lah ibaratnya. Yes. Para calon subscriber semua di sini. Jadi yang gua mau bilang adalah satu, habits make all the difference. Itu slogan gua seumur hidup dan artinya adalah kebiasaan kamu adalah yang kebiasaan kamulah yang akan mengubah segala hal atau menentukan segala hal. Bener banget. Bener kan? Jadi kebiasaan kita yang menentukan kita ke depannya. Yes. Apakah kita mau tetap bugar? Yes. Apakah kita atau mau jadi kaum rebahan dan jadinya kita obesitas dan banyak penyakit pastinya. Exactly. Men, ini keren banget closing statementnya. Gue suka banget. Jadi itu juga salah satunya menginspirasi gue tadi omongan tadi. Jadi karena habit kita menentukan arah kita ke depan. Bukan sesuatu yang kita lakukan sekali atau seminggu atau 2 minggu terus berhenti. Itu harus sesuatu yang benar-benar menjadi kebiasaan kamu sehari-hari. Sehari-hari kamu makan seperti apa? Sehari-hari kamu olahraga atau jalan kaki atau tidur-tiduran seperti apa? Itu semua yang menentukan. Bukan sekali-sekali ini atau sekali-sekali benar. Dan itu sifatnya berkelanjutan ya, karena yang dalam namanya habit. seluruh sudut hidup. Yes, keren. Bro, sekali lagi men, kece banget nih. Yes, sir. Yes, jadi dari saya penutupannya adalah nextnya kita masih ada lagi Pojok Home. Yes. Jadi kalian tonton aja, ikuti IG kita terus. Yes. Jangan lupa nih biasa like, subscribe di YouTube kita, dan jangan lupa juga follow IG kita, like IG kita di @homemetamorfit. Kurang lebih gitu ya. Ada tulisan-tulisannya. Nanti ada tulisannya nanti dipakai gitu. Oke, kita tutup hari ini podcast kita. Yes, sir. Sampai jumpa next Pojok Home. See you, bye bye. Thank you.